Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Gantina dan teman-teman sekalian. Kami mohon izin untuk menyampaikan hasil proyek kami tentang aplikasi modul struktur aljabar dalam homomorphic proses sinyal, di mana nantinya untuk bagian teori akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aprianto, dan untuk bagian aplikasi nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Suha. Baik, untuk latar belakang, struktur modul aljabar merupakan generalisasi dari ruang vektor. Modul dibagi menjadi dua, yakni modul kiri dan modul kanan. Mengingat bahwa ring itu tidak selalu komutatif. Misal, diberikan suatu grup komutatif M terhadap operasi tambah dan ring R dengan elemen satuan 1, selanjutnya dibentuk operasi bintang yang memetakan R cross M ke M dengan bintang Rm sama dengan R bintang M untuk setiap R elemen R dan M elemen M. Grup komutatif M disebut modul atas ring R apabila terhadap operasi bintang M memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Struktur aljabar, modul aljabar memainkan peranan penting dalam homomorphic proses sinyal dalam cabang engineering, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, computer science, dan lain-lain. Dalam proyek ini, kami akan menjelaskan generalisasi konsep teori modul dalam proses sinyal. Misalkan, kita diberikan dua komponen sinyal. Teori logika membahas secara khusus proses penyebaran sinyal melalui medium, sehingga apapun gangguannya, medium dapat mengenali, mendeteksi, bahkan jika mungkin untuk memperbaiki dengan efisien hingga sampai pada penerima sinyal. Diagram berikut menyajikan berbagai aspek dari penyebaran informasi. Misalkan terdapat suatu sinyal asli yang bentuknya XN, kemudian akan disebarkan atau ditransmisi melalui suatu medium yang kita katakan sebagai suatu sistem transformasi, yaitu H. Kemudian nanti outputnya itu berupa Y kurung siku N sama dengan H X kurung siku N. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa H itu adalah sistem transformasi. Kemudian sinyal akan dikirim dalam transformasi sistem homomorphic ke dalam bentuk logika menggunakan sebuah fungsi. Kemudian logika tersebut disebar melalui sebuah filter atau medium fisik seperti kabel telepon, wireless yang digunakan untuk komunikasi mobile, sambungan satelit, dan lain-lain. Ketika logika melalui medium, tentu saja gangguan dapat saja terjadi akibat cuaca, masalah listrik, dan sebagainya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penyimpangan informasi. Kemudian di dalam teori nanti akan saya sampaikan sistem modul, kemudian sistem sinyal, dan sistem waktu diskrit. Baik, untuk yang pertama yaitu teori modul. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa teori modul kita akan bagi menjadi dua, yaitu modul kiri dan modul kanan. Untuk yang pertama kita lihat modul kiri. Misalkan nih kita diberikan grup komutatif M terhadap operasi tambah dan ring R dengan elemen satuan, serta operasi bintang, yaitu sebuah pemetaan R cross M ke M. Grup M disebut modul kiri atas ring. Grup M disebut modul kiri atas ring R apabila memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, R1 R2 bintang M1 sama dengan R1 bintang R2 bintang M1. Kemudian aksioma yang kedua, R1 bintang M1 plus M2 sama dengan R1 bintang M1 plus R1 bintang M2. Kemudian aksioma selanjutnya yaitu R1 plus R2 bintang M1 sama dengan R1 bintang M1 ditambah R2 bintang M1. Dan aksioma yang terakhir yaitu jika ada unsur elemen kesatuan, bintang M1 sama dengan M1 untuk semua M1, M2 elemen M, dan R1, R2 elemen R. Nah, coba perhatikan kembali bahwa pada modul kiri ini yang memberikan aksi terhadap M adalah si R, sehingga nanti kemudian dipetakkan ke M. Nah, kemudian kita ke modul kanan.
Untuk modul kanan sebetulnya definisinya sama saja dengan modul kiri, hanya saja yang membedakannya adalah kalau dari kiri seperti yang saya bilang tadi bahwa R lah yang memberikan aksi ke M. Sekarang kalau modul kanan M lah yang memberikan aksi ke R. Kita lihat salah satu aksioma untuk modul kanan ya. Kita bandingkan dengan aksioma yang di modul kiri. Contoh saja misalkan aksioma 1 di modul kanan yaitu M1 bintang R1 R2 sama dengan M1 bintang R1 bintang R2. Sedangkan kalau di modul kiri R1 R2 bintang M1 sama dengan R1 bintang R2 bintang M1. Kan terlihat jelas bahwa yang di kiri R memberikan aksi, yang di kanan M lah yang memberikan aksi. Jadi begitu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang submodul. Misalkan nih diberikan suatu grup M modul kiri atas R, suatu himpunan tak kosong S subset M disebut submodul dari M jika S merupakan subgrup dari M terhadap operasi penjumlahan. Kata penekanannya adalah bahwa S itu merupakan subgrup dari M. Kemudian serta S juga merupakan modul atas R terhadap operasi pergandaan skalar yang sama dengan operasi pergandaan skalar pada M. Dari definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa jika grup M terhadap operasi tambah merupakan modul kiri atas R terhadap operasi pergandaan skalar terhadap operasi pergandaan skalar bintang, maka himpunan bagian tak kosong S di M merupakan submodul di M. Submodul di M ya, betul. Apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, S merupakan subgrup dalam komutatif M terhadap tambah. Kemudian untuk setiap R elemen R dan S elemen S memenuhi R bintang S elemen S. Dan selanjutnya untuk homomorfisme modul, definisinya adalah jika diberikan modul M dan M aksen atas ring R serta pemetaan F, fungsi F yang memetakan M ke M aksen, pemetaan F ini disebut homomorfisme modul kiri jika untuk setiap M1, M2 elemen M dan R elemen R memenuhi dua sifat. Yang pertama, Fm1 plus M2 sama dengan Fm1 plus Fm2. Yang kedua, Fr bintang M1 sama dengan R bintang Fm1. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada sistem sinyal. Pertama, definisinya dulu. Unit dasar dari informasi disebut sebagai sinyal dalam barisan hingga. Sinyal secara umum menyampaikan informasi tentang pernyataan atau perilaku sistem fisik dan sering sinyal disintesis untuk tujuan informasi komunikasi antar manusia dan manusia dengan mesin. Kemudian logika sinyal. Logika adalah kumpulan sinyal yang digunakan untuk menyatakan sinyal-sinyal berbeda. Misal, kita punya fungsi bintang dan tambah menyatakan komponen input, maka bintang tambah menyatakan komponen output. Kita asumsikan bahwa sinyal adalah suatu logika yang anggotanya adalah 0, 1. Sehingga terdapat 2 pangkat N logika sinyal dengan panjang N untuk setiap N elemen Z N lebih sama 1. Misalkan kita punya T adalah suatu himpunan sinyal, himpunan logika sinyal yaitu yang anggotanya adalah X1N dan X2N, di mana X1N dan X2N adalah komponen sinyal. Definisikan sebuah pemetaan homomorfik H pada T sehingga H itu memetakan T ke T1, sedemikian sehingga T1 itu adalah
tidak lain HT, di mana T adalah himpunan sinyal input dan T1 sebagai himpunan sinyal output, dengan T1 sama dengan satu himpunan yang anggotanya adalah HX1N dan HX2N. Kemudian kita selanjutnya akan berbicara tentang operasi komutatif dan asosiatif pada T1. Pertama, komutatifnya. HX1N plus X2N sama dengan HX2N plus X1N. Kemudian kalau asosiatifnya adalah HX1N plus HX2N plus X3N sama dengan HX1N plus HX plus 1N plus X2N plus HX3N untuk suatu HX1N, HX2N, HX3N di T1. Karena H homomorfik, maka memenuhi yang pertama, HX1N plus X2N sama dengan HX2N plus HX1N. Dan yang kedua, C bintang X1N sama dengan C bintang HX1N, di mana C adalah suatu skalar. Kemudian, untuk sinyal waktu diskret, kita akan bahas yang pertama, representasi sinyal waktu diskret. Sinyal waktu diskret adalah fungsi dari variabel bebas yang domainnya merupakan bilangan bulat, dinotasikan dengan X kurung siku N dengan N elemen Z yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Xn. Xn adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah Xn. Karena kita tahu N-nya adalah suatu bilangan bulat, maka Xn itu adalah suatu X min tak hingga sampai X tak hingga. Coba kita lihat di bawahnya ada sebuah gambar yang merupakan gambar dari sinyal waktu diskret. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan bahas operasi-operasi elementer pada sinyal waktu diskret. Jadi operasi-operasi ini adalah operasi yang operasi dasar yang sering dijumpai di sinyal waktu diskret. Yang pertama ada penjumlahan sinyal. Penjumlahan sinyal misalkan YN sama dengan X1N plus X2N ditambah seterusnya hingga Xn dari N. Artinya sebanyak N ya. Perkalian sinyal yang misalkan YN sama dengan X1N dikali X2N dikali seterusnya hingga Xn N. Penjumlahan dengan skalar. Kemudian yang keempat ada perkalian dengan skalar. Yang kelima pergeseran waktu. Yang keenam yaitu pembalikan waktu. Dan yang terakhir ya kita punya sistem waktu diskret. Jadi sistem waktu diskret didefinisikan secara matematika sebagai sebuah transformasi atau operator yang memetakan suatu barisan input dengan nilai Xn ke dalam suatu barisan output dengan nilai Yn. Kemudian dinotasikan sebagai Yn itu adalah Txn. Seperti terlihat pada diagram berikut. Xn itu adalah sinyal asli. Seperti itu, sinyal asli atau suatu barisan input. Kemudian diolah di dalam T yang dimana T ini adalah suatu operator yang mentransformasi si Xn sehingga nanti akan keluar berupa output yakni Yn sama dengan Txn. Baik, untuk aplikasi modul dalam homomorphic proses sinyal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Suhardin. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi modul dalam homomorphic proses sinyal. Homomorphic proses sinyal. Proses sinyal. Diagram berikut menyatakan macam-macam aspek penyebaran informasi. Jadi misalkan kita punya sinyal asli yang bentuknya adalah Xn
kemudian ditransmisi melalui sebuah medium H, itu kemudian akan menghasilkan yang namanya YN sama dengan HXN. Nah, selanjutnya H itu adalah sistem transformasi atau disebut sebagai operator. Sinyal dikirimkan dalam penyebaran sistem homomorfik ke dalam suatu logika menggunakan fungsi. Sinyal dikirimkan ke dalam suatu transformasi ke dalam suatu logika menggunakan aturan logika. Misalkan kita punya T, X1N, X2N, di mana X1N dan X2N itu merupakan komponen-komponen sinyal input. Selanjutnya, akan didefinisikan sebuah homomorfik dengan pemetaan H pada T. Jadi, fungsi H memetakan T ke T1. Sedemikian sehingga T1 sama dengan HT, di mana T adalah himpunan sinyal input dan T1 adalah himpunan sinyal output. Nah, T1-nya bentuknya seperti ini, yang anggotanya adalah HX1N, HX2N. Sehingga berlaku sifat komutatif HX1N plus X2N itu sama dengan HX2N plus X1N. Dan sifat asosiatif HX1N tambah HX2N plus X3N sama dengan HX1N plus X2N plus HX3N. Untuk setiap X1N, X2N, X3N di T. Karena hanya homomorfik, maka berlaku HX1N plus X2N sama dengan HX1N plus HX2N. Dan HC bintang X1N sama dengan C bintang HX1N untuk suatu skalar C. Selanjutnya kita akan masuk ke logika modul. Di logika modul ini kita akan perlihatkan bahwa sistem sinyal atau sistem waktu diskrit itu bekerja dengan menggunakan namanya logika modul. Pertama-tama kita definisikan, misalkan H memetakan T ke T1 merupakan fungsi sinyal, logika C sama dengan HT disebut logika modul jika C merupakan submodul dari T. Maka dari definisi submodul, C merupakan subset dari T. Untuk semua logika C merupakan submodul dari T jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap X, Y di C, maka X plus Y juga di C. Yang kedua, untuk setiap R di T dan A di C, maka R A juga di C. Nah, dari definisi di atas yang barusan kita jelaskan, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Hasil yang pertama, T adalah modul kiri atas T di bawah komposisi penjumlahan komponen, di mana T adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, 1. Nah, buktinya, misalkan kita punya T yang anggotanya adalah 0, 1, dan T sendiri itu adalah ring. Pertama-tama kita akan tunjukkan bahwa T adalah grup Abel. Perhatikan bahwa, jadi kita akan tunjukkan bahwa T itu memenuhi sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat yang harus menunjukkan bahwa T itu adalah grup Abel. Nah, sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Untuk setiap AB di T, maka A bintang B juga di T. Sehingga sifat tertutupnya terpenuhi. Yang kedua, sifat asosiatif. Setiap A, B, C di T, maka A bintang dalam kurung B bintang C balas kurung, maka buka kurung A bintang B balas kurung bintang C. Yang ketiga,
terdapat elemen identitas. Jadi terdapat 0 di T sedemikian sehingga 0 plus A itu sama dengan A untuk setiap A di T. Yang keempat, terdapat inverse. Jelas bahwa setiap anggota di T adalah inverse terhadap dirinya sendiri. Yang kelima, sifat komutatif. Setiap A di B, setiap A, B di T, maka A bintang B sama dengan B bintang A. Sehingga dari sini ternyata bahwa T itu memenuhi sebagai grup Abel. Selanjutnya akan ditunjukkan memenuhi aksioma-aksioma modul. Nah, perhatikan bahwa untuk aksioma yang pertama, misalkan R1, R2 bintang X1N itu sama dengan R1 bintang dalam buka kurung R2 bintang X1N balas kurung. Aksioma yang kedua, R bintang X1 plus X2N, X1N plus X2N itu sama dengan RX1N plus RX2N. Nah, aksioma yang ketiga, R1 plus R2 bintang X1N itu sama dengan R1 bintang X1N tambah R2 bintang X1N. Yang keempat, 1 bintang X1N sama dengan X1N untuk setiap X1N, X2N di T dan R1, R2 di T. Sehingga T terhadap operasi tambah modul kiri atas T di mana T sama dengan di mana T anggotanya adalah 01. Dengan cara yang sama kita bisa tunjukkan bahwa T juga terhadap operasi tambah itu modul kanan atas T di mana T juga anggotanya adalah 01. Selanjutnya hasil yang kedua, misalkan kita punya T sama dengan anggotanya adalah 01, suatu himpunan yang anggotanya 01 merupakan proses sinyal homomorfik didefinisikan oleh X1N sama dengan 0101 dan X2N sama dengan 0011. Sehingga kita dapatkan X1N plus X2N itu sama dengan 0101 plus 0011 sama dengan 0111. Nah, selanjutnya HX1N sama dengan 0101 dan HX2N sama dengan 0011. Perhatikan bahwa X1N sama dengan HX1N. Perhatikan entry-nya 0101 dan HX1N 0101. Nah, kenapa ini sama? Karena secara logika sinyal yang kita kirimkan itu harus sama dengan sinyal yang diterima oleh si penerima. Sehingga secara otomatis bahwa X1N itu harus sama dengan HX1N. Nah, selanjutnya kita dapatkan HX1N plus X2N itu sama dengan H0101 plus 0011 sama dengan 0111. Jadi HX1N plus X2N sama dengan HX1N tambah HX2N. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa dari proses ini kita bisa katakan bahwa ternyata sinyal itu atau sistem sinyal itu bekerja menggunakan logika modul. Nah, sebagai kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, sistem proses sinyal dapat diselesaikan dengan menggunakan homomorfisme modul. Yang kedua, ketika sinyal ditransmisikan melalui suatu medium H, dan misalkan sinyalnya adalah suatu logika yang bentuknya 01, maka dengan logika modul, proses ini dapat menghemat waktu dan sinyal asli tidak terlalu
terganggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.